Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Aida, Fitriani, Mila Rosa, Mila Indah, Muhammad Rizky, Abdul Hafiz, Apik, Erli, siapa lagi? Muhammad Sofyan, Wawan, Muhammad Zainal, Usman, Siti Nur Afifah, Nasrifah, Dinda. Alhamdulillah semuanya hadir di kelas 7. Siapa yang belum? Oh ya, Randy hadir? Alhamdulillah Randy hadir. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir semua untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kemarin materi tentang fikih apa saja yang sudah kalian pelajari? Minggu kemarin materi tentang fikih apa? Ada yang masih ingat? Nah, tentang apa? Kemarin fikih tentang apa? Hah? Sholat fardu 5 waktu. Oke. Minggu kemarin kita materinya sholat fardu 5 waktu. Sholat itu seharinya ada berapa? Ada 5. Yang pertama sholat terus terus udah. Nah, kemarin kita melakukan materi melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang sholat fardu. Ya, jadi sholat itu ada 5. Yang pertama subuh, terus zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sekarang materi kita masuk pada toharoh. Ya, silakan bukunya, alat belajarnya, alat tulisnya disiapkan. Ya. Nah, sekarang materi kita tentang toharoh. Ada yang tahu toharoh itu apa? Coba, ada yang tahu toharoh itu apa? Oke, toharoh itu bersuci katanya. Oke, ada lagi toharoh itu apa? Toharoh itu apa? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu toharoh. Terus apakah kalian ketika melaksanakan sholat selalu bersuci? Selalu. Salah satunya untuk melaksanakan sholat itu adalah menyucikan dari hadas kecil. Contohnya yaitu berwudu. Nah, makanya setiap kita melaksanakan sholat itu kita harus berwudu. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian toharoh, menunjukkan dan melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menghafal dan melafalkan dan menghafal dalil tentang toharoh. Yang ketiga ada mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, baik. Di sini perhatikan baik-baik. Ini ada gambar. Silahkan perhatikan baik-baik. Ayo, kasih waktu 2 menit untuk kalian mengamati gambar ini. Yo, silakan. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Dan ini yang ketiga gambar apa? Ya, silakan amati baik-baik. Coba yang mau maju 3 orang untuk menunjukkan ini gambar apa? Menunjukkan mempraktekkan apa? Yang kedua dan yang ketiga. Ayo, sebelum tunjuk silahkan kalian maju untuk menuliskan di sini. Misalkan ini gambar ke-1. Ini mencontohkan apa? Ayo, silakan.
Ayo, silakan tulis di depan. Ayo, ini gambar apa? Silakan, maju tulis di depan. Aida, silakan. Tulis di depan. Ayo. Ini gambar apa, Sob? Iya, silakan tulis. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Ini menunjukkan apa? Randy, silakan Randy. Ayo, Randy, silakan Ren. Tulis ini gambar apa? Ayo, silakan. Oke, coba selanjutnya. Nasrifah. Yang selanjutnya yang ketiga, silakan tulis ini gambar apa? Oke, ini adalah yang teman-teman kalian tulis. Yang pertama itu gambar apa? Berwudu. Yang kedua, mandi wajib atau membersihkan dari hadas besar. Ini selanjutnya tayamum ya. Tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sekarang dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana berwudu, mandi, hadas besar dan tata cara tayamum. Ya. Nah, salah satu toharo ini adalah salah satu bentuk kita mensucikan diri ketika melaksanakan ibadah, menghadap, berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersuci, dalam keadaan bersih. Artinya sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah, contohnya sholat, kita mesti harus berwudu dulu agar supaya salah satunya menjadikan sholat kita sah. Ya, itu salah satu tujuan daripada toharo. Ya, baik. Ini sudah paham sampai sini? Ini gambar apa? Ulangi, ini gambar apa? Berwudu. Coba, Jenal, ini gambar apa? Ini gambar apa, Jenal? Ini gambar apa? Ada gak? Membersihkan dari hadas besar. Coba, Rizky, ini gambar apa? Ini gambar tayamum. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Baik. Nah, toharo ini salah satu untuk membersihkan dari najis. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughalazah. Terus salah satunya lagi ada hadas, untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Nah, toharo ini salah satunya untuk menyucikan dari najis dan hadas. Ya, silakan. Kalian sambil memperhatikan, sambil menulis apa yang terangkan tadi. Ya. Nah, ini najis. Terus berikutnya ada pengertian toharo. Tadi seperti yang dijelaskan tadi oleh teman-teman kalian bahwa toharo itu tadi kata Hafiz bersuci. Terus tadi kata Pipah menyucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, salah satu pengertian toharo adalah secara bahasanya, silakan tulis. Artinya bersuci dari najis dan hadas. Ada salah satu dalil yang menerangkan tentang kebersihan atau bersuci. At-tahuru syatrul
iman. Coba. At-tahuru syatrul iman. Coba bareng-bareng. Perhatikan baik-baik. At-tahuru syatrul iman. 1, 2, 3. Kurang kencang. 1, 2, 3. Coba laki-laki. 1, 2, 3. Perempuannya. Nah, silahkan kalian hafalkan, nanti di akhir akan suruh kalian membacakan hadis tersebut. Ya. At-tahuru syatrul iman, artinya itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang kebersihan itu bahwa sebagian dari iman. Nah, adapun pengertian dari najis. Ya, silakan tulis. Adapun pengertian dari najis. Najis di sini adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi najis ini adalah salah satu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kalian berangkat ke masjid, tidak sengaja setelah kalian berwudu, kalian menginjak kotoran ayam. Ya. Perhatikan baik-baik. Ketika kalian berangkat ke masjid, setelah wudu ke masjid, tiba-tiba tidak sengaja kalian menginjak kotoran ayam. Apakah kotoran ayam tersebut menghalangkan kita untuk beribadah sholat? Apakah sah ibadahnya, sholatnya? Sah tidak? Tidak. Coba yang menunjukkan sah angkat tangan. Yang menunjukkan sholatnya sah angkat tangan. Yang menunjukkan sholatnya tidak sah angkat tangan. Angkat tangan. Yang menunjukkan ketika menginjak kotoran ayam, terus sholatnya tidak sah, angkat tangan. Angkat tangan, coba angkat tangan. Oke, benar. Jadi ketika kalian setelah berwudu tidak sengaja kalian menginjak kotoran ayam, maka sholatnya tidak sah. Apakah wajib berwudu lagi atau hanya dibasuh? Hah? Apakah wudu lagi atau dibasuh? Dibasuh. Oke, pintar. Ketika kalian tidak sengaja menginjak kotoran ayam, maka tidak perlu berwudu lagi. Berarti dibasuh saja yang terkena kotorannya, maka wudunya masih sah. Ya. Nah, itu salah satu najis. Jadi kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ada yang namanya hadas. Ya, hadas. Bukan haji hadas. Hadas. Nah, hadas ini coba Pit, baca Pit. Pengertian hadas itu apa? Tuh, yang pengertian hadas. Nih, pengertian hadas apa? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat. Nah, hadas ini adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika kalian menginjak, rata-rata ini umurnya sudah mulai mencapai umur pubertas. Ya. Nah, hadas ini adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat. Kan hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Ya. Nah, contohnya hadas kecilnya itu tadi untuk untuk menyucikannya itu adalah dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air, kalau tidak berwudu berarti apa? Tayamum. Nah, ini salah satu yang tidak boleh melaksanakan sholat dan tawaf itu adalah ketika terkenanya hadas. Ya, silakan. Sudah ditulis? Dah. Nah, ini dia.
ada macam-macam najis dan cara menyucikannya. Perhatikan, ada macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama, ada najis mukhafafah. Yang kedua, ada najis mutawasito. Yang ketiga, ada najis mughalladho, najis berat. Nah, najis mukhafafah atau najis ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu, ya. Air seni itu kalau bahasa Sunda mah air pipis. Ya. Ini air seni bayi. Ini disebut dengan najis mukhafafah atau najis ringan. Terus ada najis mutawasito atau disebut dengan najis pertengahan. Ya. Contohnya seperti darah, nanah, iya air seni. Terus orang Indonesia, mana orang Indonesia yang bahasa Indonesianya asli, yang ada kekotaan dikit tapi air tinja itu apa? Terus bangkai binatang dan sebagainya. Ini adalah najis mutawasito. Ya. Terus yang ketiga, ada najis mughalladho atau disebut dengan najis berat. Ada apa? Anjing dan babi. Ini adalah najis berat. Ya. Kan ini tidak boleh dimakan dalam agama Islam, anjing dan babi. Terus ada najis hukmiyah, najis yang tidak nyata wujud dan zatnya. Contohnya apa? Nah, air seni. Terus apalagi yang air seni yang sudah mengering, ya. Nah, makanya ketika kalian sedang buang air kecil itu pastikan sudah tidak ada air seni yang keluar lagi. Kan laki-laki itu sunahnya ketika setelah membuang air kecil itu dedaham, mencela nama dedaham. Ya, itu sunnahnya untuk laki-laki. Memastikan agar tidak ada yang keluar lagi ketika sudah buang air kecil. Terus ada najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya seperti apa? Kotoran ayam. Terus apa lagi? Ya, salah satunya itu. Salah satu contoh dari najis ainiyah. Sudah ditulis? Silahkan ditulis sambil dipahami. Nanti di akhir kita melakukan pengulangan materi. Nah, ini dia cara bersuci dari hadas. Nah, di sini ada hadas kecil dan hadas besar. Ada hadas kecil dan hadas besar. Contoh dari hadas kecil, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Ya. Contohnya apa? Keluarnya air seni tadi. Terus apa lagi? Buang air besar atau mimpi basah. Terus yang kedua, salah satu hadas kecil adalah hilang akal, tidur dan gangguan jiwa. Terus yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, ini yang keempat. Yang ketiga itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, ingat, tidak boleh disengaja bersentuhan apalagi udah wudu, nanti menyebabkan batalnya wudu. Ya. Terus yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Telapak tangan yang mana? Telapak tangan yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang bagian dalam atau bagian luar? Telapak tangan bagian dalam. Nah, tidak boleh menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, itu menyebabkan salah satu hadas kecil. Nah, caranya itu untuk salah satu menghindari dari hadas kecil. Dan tidak batal wudhu ketika kalian menggaruk atau menyentuh kemaluan dengan luar telapak tangan, artinya bagian ini nih, bagian belakang.
Ya. Kalau pakai ini membatalkan hadas kecil kalian. Kalau pakai ini enggak, pakai yang belakang. Makanya garuk-garuknya pakai luarnya, bukan pakai bagian dalam. Kalau misalkan kalian sudah berwudu. Sampai sini paham? Nah, oke. Cara menyucikannya dengan cara berwudu. Ini hadas kecil. Kalau tadi tidak ada air berarti dengan cara tayamum. Oke, ada hadas besar. Contoh dari hadas besar: berhubungan suami istri atau bersetubuh, terus keluarnya air mani. Nah, sedangkan dalam kitab Sapina itu salah satu ciri balik bagi laki-laki itu umur berapa tahun? 15 tahun dengan mimpi basah. Terus untuk perempuan ciri baliknya itu dalam kitab Sapina berapa? 9 tahun dengan cirinya haid ya, atau menstruasi. Nah, jika seorang laki-laki yang bermimpi ini lalu ini, maka itu adalah salah satu mencirikan dia sudah balik ya. Tadi dalam kitab Sapina itu berapa? 15 tahun dengan syarat mimpi basah. Kalau perempuan umur 9 tahun dengan syarat sudah haid. Nah, yang ketiga hadas besar itu adalah haid atau menstruasi. Haid itu apa? Ya, haid itu menstruasi. Haid itu apa? Nah, mengeluarkan kotoran. Terus apa? Perlu sama-sama kita ketahui. Kalian perempuan, apalagi laki-laki, harus tahu. Walaupun ini ilmunya perempuan, tapi laki-laki harus tahu. Ya. Haid itu adalah keluarnya darah dari kemaluan seorang perempuan. Ya. Itu artinya dia sudah mencirikan balik. Keluarnya darah dari kemaluannya perempuan dengan jangka waktu berapa hari biasanya? 7. Nah, biasanya 7 hari. Sedangkan kalau dalam keterangan paling lamanya masa haid itu berapa? 14 atau 15? 14 hari. Nah, 14 hari ini paling lamanya. Di luar 14 hari berarti sudah masuk darah istihadah. Laki-laki perlu tahu. Lewat dari 14 hari darah istihadah, artinya darah penyakit ya. Jadi kalian kalau misalkan di atas 9 tahun atau misalkan kalian belum 9 tahun tapi tiba-tiba keluar darah dari kemaluan kalian, itu berarti masuknya kepada haid atau menstruasi, artinya kalian sudah balik ya. Nah, terus yang keempat ada melahirkan ya. Ini terkhusus untuk perempuan, adalah hadas besar itu ketika kalian melahirkan. Terus yang kelima ada nifas. Nifas itu apa? Nifas itu keluarnya darah setelah melahirkan. Terus yang keenam ada meninggal dunia. Nah, ini adalah salah satu hadas besar. Makanya kenapa ketika orang yang meninggal itu dia dimandikan, karena untuk membersihkan hadas besar. Nah, cara menyucikannya dengan mandi wajib. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Nah, itu mengenai tentang hadas. Dan hadas besar. Sampai sini paham? Nah, ini adalah salah satu tata cara bersuci. Silakan perhatikan baik-baik tata cara bersuci. Nah, ini laki-laki, jangan sampai ketika kalian mandi itu asal nyiram air aja, tapi ada doa-doanya, ada tata caranya. Yang pertama, tata cara bersuci atau mandi wajib. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Coba laki-laki baca.
Coba itu empat orang baca. Apa? Nawaitu husla li rafil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Ulangi coba. Itu yang pertama. Akbari fardu lillahi ta'ala. Oke, perempuan. Perempuan, ulangi. 1 2 3. Oke, kalau misalkan bersuci dari gimana doanya? Anil haidi. Terlebih jangan pakai Allahu Akbar ya. Jangan pakai Allahu Akbar akhirnya. Terus berwudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Coba laki-laki. Suka wudu gak? Suka wudu gak, oi? Suka wudu gak? Coba bareng-bareng. 1 2 3. Nawaitul wudu'a bukan nawaitul ghusla, ulangi. 1 2 3. Bagus. Sekarang niat dari tayamum. Oh iya, sebelum ini letaknya niat ini ketika apa? Membasuh apa? Tangan. Rambut. Tangan tuh megang air. Membaca nawaitul wudu'a itu ketika membasuh ketika membasuh muka. Coba ada yang mau mempraktekkan wudu? Apis, sini Apis maju. Ayo sini kamu praktekkan wudu. Bagaimana dari telapak tangan sampai kaki. Ayo maju sini ke depan. Ayo Apis. Maju sini ayo praktekkan. Ayo dah, kalau tidak mempraktekkan silahkan. Yang pertama, posisi pertama ketika berwudu itu apa dulu? Pertama apa? Ketika berwudu posisi pertama yang dibasuh itu apa? Tangan ya. Terus yang kedua apik apa? Yang kedua apa? Berkumur. Nah, terus coba yang ketiga apa? Dahyan. Membasuh hidung. Yang keempat coba membasuh muka. Yang kelima tangan bagian. Yang pertama apa dulu? Kanan sampai siku. Oke, bagus. Coba Aida selanjutnya membasuh tangan kiri sampai siku. Selanjutnya dia membasuh apa? Dari apa? Ayo, membasuh. Kalau mencek orang Sunda mah pamente. Terus selanjutnya setelah pamente apa? Ya, setelahnya apa? Telinga, membasuh telinga. Oke. Setelah telinga kaki bagian kanan sampai bukan siku, sampai mata kaki. Nanti selanjutnya kaki bagian kiri sampai mata kaki. Nah, ini tentang toharoh. Nah, baik. Jadi bisa kita sama-sama simpulkan bahwa toharoh itu adalah tata cara bersuci. Ada menyucikan dari najis dan hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi cara menyucikan dari najis itu apa? Membasuh dengan air dan tanah dengan 7 kali basuhan. Terus cara menyucikannya hadas kecil dengan cara apa?
dengan cara berwudu. Terus kalau hadas besar dengan cara mandi wajib. Oke. Baik. Silakan. Ada yang bisa simpulkan dari pengertian tadi? Nanti kalau sebelum tunjuk silakan kalian mengajukan sendiri maju bagaimana apa yang sudah kalian pahami. Nah, silakan. Nah, silakan kalian baca dulu selama 2 menit yang sudah tadi kalian tulis. Nanti maju ke depan untuk menulis macam-macam najis itu apa saja. Terus cara menyucikan hadas kecil dan hadas besar itu seperti apa? Ya. Silakan kalian baca, kasih waktu 2 menit. Nanti kalian maju ke depan untuk menuliskannya. Ya, silakan. Nah, nanti setelah kalian membaca, silakan nanti kalian ke depan tulis. Tadi najis itu ada berapa? Najis ada berapa? Oke. Terus cara menyucikannya hadas kecil dan hadas besar. Ciri balik pada laki-laki dan perempuan. Oke, sudah dibaca? Sudah dibaca? Kalau sudah dibaca, silakan tutup bukunya. Kalau sudah dibaca, silakan tutup bukunya. Silakan, kalau sudah dibaca, tutup bukunya. Silakan. Nah, kalau kalian maju ke depan ada sedikit reward, ada sedikit apresiasi untuk kalian menyimpulkan. Coba, yang mau maju macam-macam najis, silahkan. Siapa yang mau maju atau menuliskan macam-macam najis? Ayo, spidolnya simpan di sini. Yang kenapa? Hah? Gak apa-apa, silakan. Yang mau menyebutkan macam-macam najis silakan. Ayo, ayo Randy silakan. Silakan tulis. Ya, oke. Tepuk tangan buat Randy. Hei, jangan dulu ini. Buat kamu. Mau berapa? Mau 1, mau 2? Mau 2, nih 2. Oke. Selanjutnya siapa? Ada 2 lagi yang tersisa. Hafiz, oke, silakan. Gak apa-apa. Oke. Lagi, mau semua ya udah, bagus. Ayo, satu lagi apa?
Lupa. Oke, sini. Gak apa-apa. Tepuk tangan buat Hafiz. Sebelum sini. Buat jajan buat di makanan istirahat. Oke. Yang ketiga ini benar apa salah? Ada yang bisa membetulkan? Silakan. Yang mau membenarkan, membetulkan silakan. Ayo. Ayo, siapa? Ayo yang mau membenarkan. Hah? Ayo, gak apa-apa lagi, sini. Ayo, siapa selain Hafiz? Kata dulu, selain Hafiz siapa yang maju? Ayo, Linda, bagus. Silakan. Oke, Najis, Mutawa, Seto. Tepuk tangan buat Linda. Oke, nih. Oke, ada yang mau menyebutkan cara-cara menyucikan hadas kecil dan hadas besar? Ya, silakan maju. Nih, silakan. Oke, tepuk tangan buat Nasripa. Oh iya, ketinggalan ini yang takut nungguin. Nah, kalau cara menyucikan hadas kecil dan hadas besar itu dengan cara berwudu dan mandi. Oke. Sekarang ciri balik pada laki-laki dan perempuan. Silakan maju. Yang lain, yang belum. Wawan, maju Wan. Ciri balik laki-laki. Ayo Wan. Ayo Wan. Nih, spidolnya di sini. Dekat sini lah. Ayo Wan. Ciri balik laki-laki dan perempuan tadi. Ayo bro. Nih spidolnya. Tulis di depan. Ayo. Ayo. Tulis di depan. Silakan. Ayo. Silakan. Tulis di depan. Ini bahasa untuk apa? Untuk siapa? Untuk kamu apa untuk Mila? Oke, untuk laki. Oke. Oh, lihat sini ya. Oke. Terus satu lagi. Siapa yang mau maju? Ayo silakan. Ayo Pipa. Silakan. Oke, baik untuk para tidak lihat sini. Nih, kasih. Oke. Kita sama-sama simpulkan bahwa
macam-macam najis tadi ada najis muhofafah. Terus najis. Nah, najis muhofafah ini najis ringan. Salah satu contohnya apa? Hah? Air seni terus. Nah, kalau najis mughaladzah atau najis besar, contohnya apa? Nah, terus najis mutawasithah. Ya, terus kalau misalkan cara menyucikan hadas kecil dan besar itu, kalau hadas kecil dengan cara berwudu, kalau hadas besar dengan cara ya. Ciri balik pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, untuk laki-laki itu yaitu mimpi dengan ukuran pada umur 15 tahun. Tapi tidak nunggu 15 tahun. Ketika dia sudah mimpi basah, berarti dia sudah menginjak balik ya. Terus yang kedua ada haid untuk perempuan. Sama perempuan juga kalau di dalam suatu keterangan 9 tahun. Tapi rata-rata sekarang sebelum umur 9 tahun aja sudah haid, berarti dia sudah menstruasi, artinya sudah menginjak balik ya. Oke, terakhir yang mau bisa menyebutkan hadis toharoh tadi. Hah? Bentar. Yang mau menyebutkan hadis toharoh silakan. Siapa? Gak boleh lihat buku, tutup bukunya. Coba angkat tangannya. Salah, coba. Pipa apa? Yang kencang. Kurang. Salah. Ayo, ada yang bisa tetapin. Hadis tentang toharoh tadi. Iya, Pit apa? Hah? At-tohuru satrul iman. Oke. Ini yang bisa menyebutkan. Ingat, hadisnya dihafal. At-tohuru satrul iman. Coba. Ono. Cahyan apa? Hadisnya tadi bunyinya gimana? At-tohuru. Nah, at-tohuru satrul iman artinya apa? Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, sampai sini paham? Jangan lupa dihafal, dipahami materi tentang toharoh, karena toharoh ini adalah bagian penting kita ketika beribadah, hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat, tawaf, yaitu ada tata cara untuk membersihkannya. Dan hadas kecil, hadas besar, ada tata caranya. Nah, makanya yang tadi disampaikan, silakan kalian baca-baca kembali, pahami kembali. Ya. Nah, untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya, jam kedua, ada materi mengenai tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya. Mungkin itu saja penyampaian mengenai materi tentang toharoh. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini paham? Kurang keras, sampai sini paham? Paham. Sekali lagi, sampai sini paham? Paham. Oke, bagus, tepuk tangan buat kita. Nah, ini materi tentang toharoh. Untuk selanjutnya SKI. Maka dari itu kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.